Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Setelah mempelajari materi ini, maka kalian harus memiliki kompetensi bahwa kalian akan mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin dengan benar. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan kalian pelajari, yaitu substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, di mana yang pertama ada substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada substansi dan strategi dakwah dari Umar bin Khattab, yang ketiga substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai hal yang dilakukan Khalifah Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat Muslim yang bersatu. Berikut ini beberapa substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Riddah. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Kodifikasi Al-Quran. Munculnya Perang Riddah menimbulkan banyak korban termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Thabit ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meningkat. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian Syria jatuh dalam kekuasaan Islam. Dengan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya sebagai berikut. Perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usamah. Selain itu, Khalifah Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam.
Mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan antara lain: perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Pembukuan Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Makkah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu, Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian, maka terhindarlah dari perselisihan. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di Madinah saat berhijrah. Pada awal pembuatan masjid ini berukuran kecil. Dengan semakin banyaknya umat Islam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan memperluas sekaligus memberi bentuk dan corak yang indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah yang menjadi gubernur Suriah mengusulkan kepada Utsman untuk membentuk Angkatan Laut. Khalifah Utsman menyetujui usulan tersebut. Kemudian dibuat tentara Angkatan Laut untuk melindungi keutuhan wilayah Islam. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal, yakni antara Khalifah Ali dan Aisyah, dan Perang Siffin antara pihak Khalifah Ali dan Muawiyah. Berikut ini beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti kepala-kepala daerah yang diangkat Khalifah Utsman, kemudian mengirim kepala daerah yang baru yang akan menggantikan mereka. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Khalifah Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah.
Demikian juga hibah pemberian Khalifah Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Ali dikenal sebagai salah satu tokoh yang berilmu dan berwibawa dalam bidang agama, hukum, sastra, dan filsafat. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan untuk menyebarluaskan ilmu. Perang Jamal dan Perang Siffin. Khalifah Ali menghadapi pemberontakan dari sebagian sahabat Nabi yang menuntut pembalasan atas pembunuhan Khalifah Utsman. Perang Jamal terjadi antara Khalifah Ali dan pasukan Aisyah, Talhah, dan Zubair di Basrah pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Perang Siffin terjadi antara Khalifah Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.